Kembali bersama Haris Azhar dalam DBS To The Point. Mas Haris, Anda membuat tulisan berdasarkan curhatnya Freddy Budiman, cerita busuk dari seorang bandit, sebuah judul yang menarik. Kebetulan Anda bertemu dengan dia tanggal 17 Juni 2014. Berita Satu juga punya interview dengan Freddy Budiman pada tanggal 23 April 2015. Saya ingin membandingkan. Setahun kemudian ya? Setahun kemudian kira-kira. Kita coba lihat beberapa bagian dari kutipannya. Kalau dikatakan paling gampang, nggak ada yang gampang ya. Yang saya perjelas di sini, tidak ada seorang perwira atau dari satu departemen kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman atau pemasyarakatan sendiri yang mempunyai maksud tujuan untuk backingin kita, nggak ada. Itu hanya kepintaran kita aja di dalam mengelabui mereka. Tidak ada perwira yang backing, kan ini ceritanya. Sementara yang dicerita kepada Mas Haris adalah ada orang TNI, ada BNN, ada polisi, kira-kira. Jawaban Freddy kan dalam wawancara Berita Satu, dia menyebutkan bahwa tidak ada backing, tidak ada backing, tapi memang dia juga mengakui kepandaian mereka lah untuk meloloskan narkoba itu. Tapi apakah itu maknanya bahwa kepandaian mereka juga melibatkan oknum-oknum tertentu, atau memang apakah begitu saja lolos? Gitu. Karena dalam penelusuran kami di Kontras itu mendatangkan barang misalnya 1,4 juta ekstasi itu bukan suatu yang gampang itu ya. Bukan, pasti melibatkan bukan banyak sesuatu orang. yang gampang, besar Betul. Besar, banyak, itu kan masuk dalam satu jalur. Dan bahkan dari Cinanya, dari Cinanya sendiri juga ada aturan-aturan lewat kapal laut sampai di pelabuhan dan lain-lain. Memang di dalam investigasi ada yang modelnya diikuti dulu untuk tahu siapa saja sebetulnya pemain-pemainnya gitu. Jadi tapi kan, kalau lihat rangkaiannya sih mestinya banyak kan? Banyak. Tapi kenapa hanya beberapa saja dan ujungnya si Serma S itu? Oke. Ini kita bicara soal jaringannya supaya kemudian kita coba saling konfirmasi satu sama lain. Muara banyak sih kalau narkoba, dari Timur Tengah juga ada, dari negara-negara mana udah ada. Semua masuk ke Bang Freddy? Ya kalau kita jaringan sih banyak ya, dari Eropa ada, dari Cina ada, dari Malaysia ada. Karena pergaulan juga di dalam, terutama itu lingkungan ya. Penjara itu makin banyak kawan, makin banyak yang kenal, makin banyak perluas itu yang dikatakan memperluas jaringan, yaitu. Mas Haris, ini soal jaringan itu diakui ada dari mana-mana, termasuk dari Cina yang disebut. Termasuk dari dalam penjara. Dari dalam penjara. Jadi cerita-cerita ini confirm satu sama lain ya. Soalnya bisa dirajut. Rangkaian ini. Seharusnya sih begini Bang, kalau misalnya kita punya semangat untuk berantas narkoba, yang kalau kata Presiden kejahatan luar biasa. Betul. Menurut saya kekayaan informasi itu harus digunakan. Bukan terus didefinisikan sebagai serangan. Termasuk berkas perkara yang hilang itu. Itu juga aneh. Kenapa dulu tidak pernah diupload gitu. Itu kan juga aneh. Nah, kembali ke soal Freddy, saya mau bilang begini. Wawancaranya Berita Satu, itu setelah Pak Sitinjak keluar. Itu betul. Itu yang menarik. Jadi setelah Pak Sitinjak keluar bulan September 2014. Kira-kira bulan-bulan itulah. Iya, kita bulan April 2015. Iya. 6 bulan kemudian. Waktu masanya Pak Sitinjak, Freddy itu masuk ke Nusa Kambangan, itu ditelanjangin dulu. Ditemukan misalnya narkoba di duburnya. Jadi dibersihin dulu. Terus Pak Sitinjak ini bakar semua fasilitas-fasilitas para narapidana. Jadi memang tertib sekali sama Pak Sitinjak itu. Termasuk cerita bagaimana CCTV 24 jam non-stop. 24 jam ada 2 CCTV dipasang di kamar menghadap atau dalam kamarnya si Freddy. Dipantau terus. Ya ini menarik karena dalam penelusuran Tempo juga cerita ini menarik tuh. Betul. Saya juga kurang paham apakah Pak Sitinjak sudah bicara di media soal bagaimana
ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Pak Sitinjak supaya segera tidak jadi kalapas di situ. Penentu sering orang yang punya duit mungkin ya, atau mafia Betul. kayak Nah, begini. dalam konteks wawancaranya si Freddy tadi, dan saya juga coba bandingkan dengan beberapa informasi di media lain. Nah, ketika Pak Sitinjak sudah tidak ada di sana, Freddy dagang lagi. Oh, Freddy dagang lagi. Coba kita lihat, memang mendekati hukuman mati nih kata Freddy ini begini. Mungkin ada hubungannya dengan perasaan ketika Anda menginterview. Coba kita cek. Karena hukuman mati di Indonesia belum begitu jelas ya. Kita mau berkelakuan baik sampai kapan kita, yang nyatanya Indonesia mengambil tindakan pada eksekusi gelombang pertama aja banyak hal-hal orang yang nggak bersalah kan. Yang harusnya dieksekusi itu yang model-model saya gini kan wajar ya. Karena berkali-kali main narkoba. Kalau kita ini bisnis loh. Kita pakai modal, kita beli dari negara asal, kita pakai uang. Kita jual beli, istilahnya itu melakukan jual beli ya, perdagangan. Cuma yang kita salahnya penyelundupannya aja. Kita masukkan ke Indonesia. Mas Haris, menarik tadi Anda bilang setelah ditinjak keluar, dia bisnis lagi. Pertanyaan reporter saya adalah menjelang hukuman mati, itu dia masih terlibat bisnis narkoba dari penjara. Cerita ini. Betul. Ini analisa saya ya. Aha. Ya, dia ketemu peluang, atau mungkin ada yang memaksa dia juga untuk dagang lagi, bisnis lagi kalau bahasanya dia. Itu kan yang harus dibongkar. Sebenarnya gampang sekali, Bang. Waktu ada Pak Sitinjak, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Begitu ada Sitinjak, coba cek, kamera masih ada nggak? Iya. Kalapasnya siapa? Tanya sama dia. Kameranya masih ada atau tidak? Lalu kenapa dia bisa, jangankan dagang, rambutnya bisa kuning, kenapa bisa begitu? Iya. Kenapa HP-nya bisa ada 8? Iya. Nah, kenapa tadi kita buat ini? Betul. Saya harus mengkonfirmasikan karena bagaimana sebuah konteks, sebuah interview bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Betul. Walaupun dalam analisa Anda tadi mestinya ini sinkron saja kalau kita analisa lebih jauh. Maka tadi saya coba membayangkannya, zaman Pak Sitinjak, dia tidak dapat akses apapun. Jadi ada konteks yang berbeda. Ada konteks yang berbeda, sehingga keterangan itu bisa munculnya berbeda juga. Nah, pada akhirnya kan ceritanya adalah Anda ingin mengatakan bahwa mestinya validitas atau kredibilitas informasi yang Anda sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa, karena saya juga punya konteks. Saya ngobrol dengan dia di zamannya Pak Sitinjak. Termasuk bisa dikonfirmasi atau bisa ditanya lagi. Termasuk Freddy mungkin pernah bertanya juga kepada Bu Yani, kepada Pak Sitinjak, kepada siapa lagi saya harus menceritakan ini. Oke. Mas Haris, kita break lagi. Oke. Pemirsa, kami akan segera kembali.